menjalani hukuman penjara tapi langsung ditangkap KPK untuk kedua kalinya. Sri Wahyumi awalnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan OTT pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2019. Dia ditangkap berkaitan dugaan suap-menyuap terkait revitalisasi pasar di wilayahnya. Singkat cerita, Sri Wahyumi ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota tim sukses Sri Wahyumi atas nama Ben-Hur Laleno dan seorang pengusaha bernama Bernard Hanafika Lalo. Sri Wahyumi dibawa ke meja hijau hingga akhirnya dituntut 7 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan, menuntut supaya majelis periksa perkara ini. Menyatakan terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dan Ben-Hur Laleno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, kata Jaksa KPK Lai Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta, Senin, tanggal 18 November tahun 2019, setelahnya Sri Wahyumi divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dia diyakini bersalah menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafika Lalo. Mengadili menyatakan terdakwa Sri Wahyumi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dan berlanjut, kata Hakim Ketua Saifuddin Zuhri saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin, tanggal 9 Desember tahun 2019. Dia dinilai bersalah bersama Ben-Hur Laleno yang divonis secara terpisah dalam perkara ini. Ben-Hur divonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Ben-Hur bersalah sebagai perantara suap untuk Wahyumi. Sri Wahyumi dinyatakan bersalah memerintahkan Ben-Hur Laleno menawarkan paket pekerjaan kepada para pengusaha di Manado. Namun, ada syarat di balik tawaran tersebut, yaitu komitmen fee 10%, Bernard, yang ingin mendapatkan proyek di Talaut. Menemui Sri Wahyumi untuk menanyakan tentang paket pekerjaan proyek yang bisa dikerjakannya. Bernard pun mendapatkan 2 proyek revitalisasi pasar dari Sri Wahyumi, yakni revitalisasi Pasar Beo dengan nilai proyek 2,8 miliar rupiah dan proyek revitalisasi Pasar Lirung dengan nilai proyek 2,9 miliar rupiah. Pihak Sri Wahyumi kemudian meminta fee yang disepakati. Bernard memberi uang 100 juta rupiah yang terdiri dari 30 juta rupiah diterima Ben-Hur dan Ketua Pengadaan Kerja Pengadaan Jasa Konstruksi Ariston Sasung menerima 70 juta rupiah. Sementara, Sri Wahyumi dinyatakan menerima barang mewah dari Bernard senilai total 491 juta rupiah. Berikut rinciannya. Telepon satelit merek Turaya beserta pulsa 28 juta rupiah, tas tangan merek Balenciaga seharga 32,9 juta rupiah dan tas tangan merek Chanel seharga 97,3 juta rupiah, jam tangan merek Rolex seharga 224 rupiah juta. Cincin merek Adele seharga 76,9 juta rupiah dan anting merek Adele seharga 32 juta rupiah. Hak politik Sri Wahyumi juga dicabut selama 5 tahun. Namun vonis itu malah dipangkas. Kok bisa? Sri Wahyumi tak terima dengan putusan itu kemudian mengajukan peninjauan kembali (PK). Mahkamah Agung (MA) pun mengabulkan PK dan menyunat hukuman Sri Wahyumi dari 4 tahun 6 bulan menjadi 2 tahun penjara. Namun kurir suap Ben-Hur Laleno malah dihukum lebih berat, yaitu 4 tahun penjara. KPK pun mengaku kecewa. Meski demikian, KPK tetap menghormati dan melaksanakan putusan MA tersebut. Sri Wahyumi pun dieksekusi ke Lapas Wanita dan Anak Tangerang pada Senin, tanggal 26 Oktober tahun 2020.
Waktu berlalu hingga akhirnya Sri Wahyumi bebas dari penjara setelah menjalani masa hukumannya. Dia bebas pada tanggal 29 April tahun 2021. Betul sudah bebas hari ini dari Lapas Kelas IA Tangerang, ucap Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas. Rika Aprianti saat dimintai konfirmasi, Kamis, tanggal 29 April tahun 2021. Pada hari yang sama Sri Wahyumi ditangkap lagi oleh KPK. Loh kenapa? Betul, Saudari Sri Wahyuni Manalip dilakukan penyidikan terkait dengan perkara korupsi lainnya. Yang bersangkutan dulu tersangkut perkara korupsi berupa suap dan sudah menjalani vonis, kata Ketua KPK Firly. Sri Wahyumi rupanya diduga menerima gratifikasi 9,5 miliar rupiah terkait dengan proyek infrastruktur. Dia disebut sempat emosional usai ditangkap KPK lagi. KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September tahun 2020 dan menetapkan tersangka SWM, Sri Wahyumi Maria Manalip, sebagai tersangka. Ucap Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers. Kamis, tanggal 29 April tahun 2021. Karyoto lantas menjelaskan duduk perkara yang menjerat Sri Wahyumi. Berikut penjelasannya, sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaut periode tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019. Sri Wahyumi berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Kepulauan Talaut yaitu John Rianto Majampoh selaku Ketua Pokja tahun 2014 dan 2015. Azaria Ratu Maatui selaku Ketua Pokja tahun 2016. Dan Franz Weil Lua selaku Ketua Pokja tahun 2017. Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan PBJ di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut yang belum dilakukan lelang. Dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaut untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang. Selain itu, Sri Wahyumi diduga juga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung dan memerintahkan kepada para Ketua Pokja PBJ Kabupaten Kepulauan Talaut meminta komitmen fee sebesar 10% dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian komitmen fee. Para rekanan tersebut, adapun uang yang diduga telah diterima oleh SWM sejumlah sekitar 9,5 miliar rupiah, ucap Karyoto, atas perbuatannya. Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara ini adalah kali kedua SWM ditetapkan sebagai tersangka. Meski secara waktu, perkara kedua ini lebih dulu dilakukan oleh SWM. Pengembangan perkara ini adalah salah satu dari sekian banyak contoh perkara yang berasal dari kegiatan tangkap tangan, kata Karyoto.